Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bunda. Bagaimana kalian hari ini? Masih tetap semangat ya untuk tetap mengikuti pelajaran hari ini? Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, kemarin kita belajar melukis. Melukisnya menggunakan apa? Melukisnya kita kemarin menggunakan jari-jari tangan kita. Jari tangan kita yang ada 10, yang kanan dan yang kiri. Kemudian setelah melukis menggunakan jari-jari kita pasti akan kotor karena terkena cat warna atau terkena cat makanan, pewarna makanan. Nah, setelah jari-jari kita kotor, maka yang harus kita lakukan adalah mencucinya agar kembali bersih. Oke, coba sekarang perhatikan jari-jari kalian. Di jari-jari kalian ada apa sih? Ada apa di jari-jari kalian? Iya, di jari-jari kalian itu ada kuku. Nah, kuku ini perlu kita rawat atau tidak? Agar terjaga kebersihannya, kesehatannya. Perlu ya, kuku yang ada di jari-jari tangan kita itu juga perlu dirawat. Supaya apa kita merawat kuku? Supaya kuku kita bersih. Supaya kuku kita ini tidak banyak kumannya yang terselip di dalam kukunya. Kemudian kalau kuku kita pendek, kita juga akan mudah dalam menulis. Nah, terus bagaimana sih cara merawat kuku? Cara merawat kuku adalah kalian harus memotong kuku dengan rajin. Berapa kali Bunda memotong kukunya? Nah, kalian harus memotong kuku kalian minimal itu 2 kali dalam seminggu. Jadi dalam seminggu kalian harus memotong kuku kalian sebanyak 2 kali agar kuku kalian tidak panjang dan juga tidak hitam sehingga banyak kuman yang bersarang di dalam kuku kalian yang panjang dan hitam. Jangan lupa ya, kalian praktekkan di rumah. Setiap 2 kali dalam seminggu kalian harus rutin untuk memotong kuku. Terus nih, kalau kuku kalian yang dipotong, itu kukunya dibuang kemana? Kuku yang sudah dipotong tadi dibuangnya kemana? Dibuang di sembarang tempat atau dibuang di kotak sampah? Dibuang di kotak sampah ya. Jadi kuku yang telah dipotong, yang berjatuhan, misalnya nih Bunda potong kukunya di sini, berarti kukunya nanti berjatuhan di sini. Jangan langsung dibuang begitu saja, dibuang ke lantai, tidak boleh. Tetapi harus kalian pungut, diambilin, kemudian dibuang di kotak sampah agar tidak menyebabkan kotoran di mana-mana. Nah, itu tadi ya cara merawat kuku dan kalian harus selalu mempraktekannya di rumah. Kalau kalian belum bisa memotong kuku sendiri, minta bantuan mama, papa, atau kakak kalian. Oke, kesanain ya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 47. Buku penanya atau buku tematiknya buka halaman 47. Di halaman 47 itu kita akan belajar cara menulis yang benar. Jarak mata dengan buku atau dengan kertas saat kita menulis itu bagaimana ya? Nah, kemarin saat membaca sikap tubuh kita harus bagaimana? Iya, saat membaca sikap tubuh kita itu harus tegak, tidak boleh membungkuk karena akan menyebabkan tubuh kita sakit dan tulang kita tumbuhnya tidak bagus. Begitu juga dengan menulis ya. Ketika menulis, sikap tubuh kita juga harus tegak. Kemudian jarak mata
dengan kertas yang akan kita gunakan untuk menulis juga harus pas, tidak boleh terlalu dekat. Seperti ini ya, Bunda contohkan seperti ini ketika kalian akan menulis. Nah, kemudian ketika kalian akan menulis, pastikan kalian berada di tempat yang terang. Kalau kalian berada di dalam ruangan, kalian harus di dekat jendela. Ketika siang ya, ketika siang hari, kalau kalian akan menulis, maka kalian bisa memanfaatkan tempat yang dekat jendela sehingga cahaya dari luar bisa masuk sehingga terang ketika kalian menulis. Atau ketika kalian berada di dalam ruangan, kalian bisa memanfaatkan cahaya lampu agar terang tulisannya, agar terang ketika kalian menulis sehingga mata kalian tidak mudah sakit. Ingat ya, ketika kalian menulis, cahaya terangnya itu usahakan ada di sebelah kiri kalian agar tidak mengganggu ketika kalian menulis. Karena ketika kalian menulis, kalian mulai menulisnya itu juga dari sebelah kiri. Nah, itu tadi ya. Berarti ketika kalian akan menulis, usahakan tubuh kalian itu harus tegak sikapnya. Kemudian jarak mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat dan cahayanya juga harus terang agar mata kalian tidak mudah sakit. Kalau sudah paham tentang itu, coba sekarang bagaimana sih posisi bukunya atau kertasnya ketika kalian menulis? Nih, sekarang Bunda memegang kertas. Bunda memegang kertas ketika mau menulis, bagaimanakah kita meletakkan kertas ini? Jadi kalian meletakkan kertasnya di atas meja. Tidak boleh kertas itu diletakkan di atas pangkuan kalian atau dipegang. Tidak boleh ya. Tetapi kertasnya diletakkan di atas meja dalam posisi tegak juga. Dalam posisi tegak. Jadi kertasnya tidak boleh miring begini, tidak boleh miring begini, tidak boleh begini, juga tidak boleh. Tetapi harus tegak ke atas. Nah, begini. Nah, kemudian kalian menulisnya juga harus tetap dalam posisi tegak. Misalnya, lihat Bunda. Bunda akan menulis kata mata. Nah, seperti ini ya. Jadi, kertasnya berdiri tegak juga atau bukunya juga berdiri tegak tepat di depan kalian. Kemudian kalian juga memegang pensilnya secara benar atau spidolnya secara benar. Kemudian kalian baru menuliskannya di atas kertas. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah cara menulis yang benar. Jangan lupa ya, dipraktekkan di rumah. Nanti ketika kalian menulis, kalian juga harus menerapkan aturan-aturan yang sudah Bunda sampaikan tadi.